Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara. Senang bisa berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara di dalam ibadah Victory in Prayer pada malam hari ini. Sungguh begitu besar berkat yang Tuhan berikan bagi kita. Mari bersama-sama dengan hati yang tunduk, dengan hati yang rendah, kita mau angkat pujian kita kepada Dia yang adalah pengharapan kita. Tuhan, Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Tuhan, Kau pengharapan kami. Tuhan, Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Tuhan, Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Mari saudara, kita satukan hati kita. Kita satu di dalam doa, di dalam pokok-pokok doa yang akan kita panjatkan dengan sepenuh hati kepada Tuhan Allah kita. Mari berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Bapa kami yang di sorga, yang punya kehidupan kami, Juru Selamat kami yang hidup. Tuhan, pada malam hari ini kami satukan hati kami. Kami berdoa untuk pokok-pokok doa sebagai berikut.
Yang pertama, kami berdoa untuk peningkatan gangguan keamanan yang terjadi di Papua, khususnya di distrik Dogiai dan DKI. Tuhan Yesus yang baik, kami percaya Tuhan yang memegang keamanan atas Papua. Tuhan yang mau lembutkan hati, baik dari pihak Republik Indonesia maupun dari pihak KKB, kelompok bersenjata. Tuhan, biar kiranya ada perdamaian, biar kiranya ada kelembutan hati, biar kiranya Tuhan turun di tengah-tengah kekacauan yang ada. Tuhan yang mau sembuhkan luka hati yang ada di tengah-tengah masyarakat Papua. Tuhan yang mau sentuh hati setiap pihak yang ada di Papua. Mungkin terlihat Tuhan sangat sulit untuk terjadi perdamaian. Tapi Bapa, kami percaya Engkau mampu mengubah hal yang mustahil menjadi hal yang mungkin. Kami percaya, kami berdoa dengan sungguh-sungguh karena masyarakat Papua adalah saudara kami juga. Biar kiranya Tuhan yang tolong bantu kami supaya terjadi keamanan dan perdamaian di tanah Papua. Kemudian Bapa di dalam surga, kami berdoa untuk pokok doa yang kedua, untuk Kongres Nasional Wanita Bethel Indonesia yang akan diadakan pada tanggal 10 sampai 12 Mei di GBI Mawar Saron, Kelapa Gading. Biar kiranya Tuhan, seluruh peserta yang akan datang dari seluruh Indonesia, Engkau berikan kecukupan Tuhan untuk dananya, biar kiranya boleh berkumpul di sini, berkongres, dan menikmati berkat-berkat yang Tuhan sediakan bagi mereka. Biar kiranya acaranya juga untuk panitia, biar Engkau yang memberikan hikmat kebijaksanaan, supaya acaranya boleh berlangsung dengan lancar. Kami berdoa juga untuk cuaca, biar kiranya Tuhan berikan cuaca yang baik, supaya kongres ini juga boleh berjalan dengan lancar. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Untuk yang ketiga, kami berdoa untuk generasi muda kami, baik di gereja lokal kami, GBI, Batu Penjuru, Pondok Melati, dan juga di gereja-gereja yang lain yang ada di seluruh Jabodetabek, dan juga yang ada di seluruh Indonesia. Biar kiranya Tuhan, Engkau yang melindungi setiap generasi muda dari pergaulan-pergaulan yang salah, dari kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Biar kiranya Tuhan, hati mereka dari sejak mudanya boleh bertaut hanya kepada Tuhan. Berikan pergaulan yang baik di dalam gereja. Berikan juga kebiasaan-kebiasaan yang baik melalui teman-teman di lingkungannya. Dan biarkan para generasi muda Kristiani yang ada di Indonesia boleh menjadi terang bagi rekan-rekannya, bagi teman-temannya yang ada di sekitar mereka. Kami percaya Tuhan, kami percaya. Kami berdoa juga untuk pokok doa kami yang keempat. Kami berdoa untuk hamba-hamba Tuhan yang sudah melayani kami di GBI Batu Penjuru. Untuk Bapak dan Ibu Gembala, biar kiranya Engkau Tuhan yang memberikan kekuatan, hikmat, kebijaksanaan dalam menggembalakan kami semua. Terima kasih Bapak, kami berdoa juga untuk Bapak dan Ibu Rohani. Di usianya yang sudah lanjut, Tuhan memberikan kekuatan. Mungkin sudah tidak sekuat sewaktu muda, tetapi kami percaya Tuhan, di dalam usia yang lanjut Tuhan tetap pakai mereka. Kami berdoa juga untuk hamba Tuhan, untuk Bapak dan Ibu Kristian, biar kiranya Tuhan yang juga memberikan kekuatan, hikmat, kebijaksanaan dalam melayani. Terima kasih Bapak. Kami berdoa juga untuk seluruh penatua, diaken, aktivis, biar kiranya juga Tuhan di dalam pelayanan mereka Engkau yang memberkati. Dan tidak lupa kami berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan di dalam setiap pergumulan, di dalam setiap doa-doa mereka, biar kiranya Tuhan yang mau mendengarkan, Tuhan yang mau membantu menjawab, Tuhan yang menyelesaikan segalanya bagi mereka. Terima kasih, kami juga berdoa Tuhan
Untuk pokok doa kami yang kelima, untuk daerah-daerah yang diadopsi oleh GBI Batu Penjuru sebagai mitra misi. Kami berdoa untuk daerah Tanjung Sari, Sumedang yang digembalakan oleh Bapak Tata Tariana. Biar kiranya Tuhan, Engkau yang memberikan hikmat kebijaksanaan kepada Bapak Tata Tariana. Berikan juga Tuhan api untuk lebih lagi rindu melayani Tuhan di Tanjung Sari ini. Kami berdoa untuk daerah misi Ciparai, Bandung yang digembalakan oleh Bapak Saiful. Biar kiranya juga Tuhan, Engkau yang memberikan api kepada seluruh jemaat-Mu, Engkau yang memberikan kebijaksanaan kepada Bapak Saiful untuk boleh mengembangkan daerah misi di Ciparai ini. Kami juga selanjutnya berdoa Bapa di dalam surga untuk daerah misi di Dobo Kepulauan Aru, Maluku yang digembalakan oleh Pendeta Abraham Alatubir. Biar kiranya Tuhan, di dalam segala keterbatasan Engkau Tuhan yang mau memberikan yang terbaik bagi Pendeta Abraham. Biar kiranya Bapa di dalam surga, jemaat ini juga menjadi jemaat yang berkembang, menjadi jemaat yang cinta akan Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami berdoa juga untuk daerah misi Kranjis, Sebetung di Kalimantan Barat yang digembalakan oleh Pendeta Pembantu Hana Suparmi. Biar kiranya Tuhan, Engkau yang mau cukupkan segala kebutuhan, memberikan hati yang rindu kepada setiap jemaat-Mu, juga boleh untuk membawa jiwa-jiwa masuk ke dalam penggembalaan, jiwa-jiwa untuk masuk ke dalam rencana keselamatan Tuhan yang kekal. Terima kasih Bapa, biar kiranya Engkau yang juga cukupkan segala kebutuhan dari Pendeta Pembantu Hana Suparmi. Kami berdoa juga untuk daerah misi di Palu, Sulawesi Tengah yang digembalakan oleh Pendeta Denny Rozali. Tuhan, Engkau yang tahu kerinduan di Palu ini. Biar kiranya Bapa, setiap kerinduan dari jemaat-Mu dan juga dari gembalanya Pendeta Denny, ini Engkau Tuhan yang mencukupkan, Engkau Tuhan yang memberikan. Terima kasih Bapa di dalam sorga, biar kiranya api-Mu nyata di tengah-tengah jemaat-Mu di Palu. Kami berdoa juga untuk untuk misi yang ada di Fak-Fak, Papua yang digembalakan oleh Pendeta Stephen Sanadi. Biar kiranya Tuhan, Engkau yang memberikan kekuatan, Engkau yang memberikan api untuk rindu lagi melayani, untuk rindu lagi masuk ke dalam pengembalaan. Terima kasih Bapa di dalam surga, di dalam setiap keterbatasan Engkau Tuhan yang mencukupkan. Ini doa-doa kami ya Bapa, dengarkanlah kerinduan kami melalui doa-doa yang telah kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, selamat malam. Terima kasih untuk Bang Ando yang sudah membawa kita masuk dalam pujian dan penyembahan bersama dengan setiap doa syafaat. Saat dan waktunya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami bersyukur buat malam hari ini. Kami boleh memuji, menyembah Tuhan, dan kami juga akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, berbicara bagi kami sekalian. Demi nama Yesus, haleluya, amin. Tema firman Tuhan pada malam hari ini, berjalan bersama dengan Tuhan. Ya, berjalan bersama dengan Tuhan dalam rangkaian khotbah Paskah yang baru saja kita merayakan Jumat Agung dan Paskah. Jadi berjalan bersama dengan Tuhan terambil dari Injil Lukas pasalnya yang ke-24. Injil Lukas pasalnya yang ke-24 ayat 13 dan seterusnya. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap, bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawab, adakah engkau
satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini sampai di situ. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini kisah ketika dua murid sedang berjalan meninggalkan Yerusalem menuju Emmaus. Mereka berjalan dalam keadaan sedih, keadaan muram. Dan saya bisa katakan ada kemungkinan juga mereka sedang berkeluh kesah tentang apa yang sedang terjadi atas mereka bersama dengan teman-teman yang lain ketika mereka menerima kenyataan guru mereka, pemimpin mereka, rabi mereka, Yesus yang menjadi sahabat mereka, tiba-tiba tidak ada kabar lagi dan sudah mati tergantung di kayu salib. Walaupun kemudian ada kabar memberitakan bahwa Yesus sudah bangkit, tapi itu tidak membuat mereka merasa mantap karena mungkin mereka belum berjumpa dengan Yesus secara pribadi. Jadi waktu mereka berjalan, mereka bercakap-cakap, membicarakan apa yang sedang terjadi. Sampai-sampai ketika Yesus bergabung kepada mereka, mereka tidak bisa mengenal Yesus karena mereka sedang fokus dengan masalah yang sedang dihadapi. Ketika Yesus bertanya, sebelum mereka menjawab, muka muramlah yang mereka tampilkan. Dan saya percaya hari itu mereka sedang mengalami kesedihan, sedang mengalami kehilangan, sedang mengalami keluh kesah dengan pergumulan, dengan persoalan yang sedang mereka hadapi. Bapak Ibu sekalian, di Paskah ini mungkin kita sama seperti dua murid ini. Kita sedang punya masalah yang sedang kita hadapi. Kita sedang kehilangan sesuatu sehingga membuat kita sedih. Kita sedang punya masalah sehingga kita merasa sedih, merasa kehilangan, muram, bahkan berkeluh kesah dengan kondisi yang ada. Bapak Ibu sekalian, saya ingin katakan kepada Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara sekalian yang ada dimanapun engkau berada, termasuk bagi mereka, bagi saudara-saudari yang baru pertama kali menemukan channel ini. Hari ini engkau sedang mengalami kesedihan, engkau sedang mengalami kehilangan, engkau sedang mengalami pergumulan yang berat sehingga mukamu muram, engkau mengalami kesedihan, engkau sedang mengalami kehilangan, engkau sedang berkeluh kesah dengan apa yang sedang kau hadapi. Tapi saya ingin katakan kepada kita sekalian malam hari ini, ternyata Yesus hadir di dalam perjalanan hidup kita. Amin. Kita akan menghadapi hari-hari ke depan yang konon katanya hari-hari yang berat, hari-hari di mana mengalami krisis. Hari-hari ini kita sudah mendengar terjadi lonjakan harga-harga, sedang mengalami krisis keuangan, sedang mengalami krisis pergumulan dalam hidup kita. Saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulanmu, tapi saya ingin katakan kepada Bapak Ibu sekalian, kita tidak pernah sendirian. Kita berjalan bersama dengan Tuhan yang sudah mati dan bangkit bagi kita sekalian. Boleh kita berkeluh kesah, boleh kita mengalami kesedihan, boleh kita mengalami kehilangan, muram muka kita, dan mungkin kita mengalami keputusasaan, seakan-akan sudah tidak ada harapan lagi dengan pergumulan yang sedang kita hadapi. Tapi saya ingin katakan, kita tidak pernah sendirian. Ada Yesus yang menyertai kita. Itu yang pertama. Yang kedua, ternyata Yesus tidak hanya sekedar hadir. Dia Immanuel, Allah yang menyertai kita. Tapi Allah yang menyertai kita yang bernama Yesus itu tidak hanya sekedar hadir, tapi dia membangun hubungan intim, mengajak kita bercakap-cakap. Kita bisa sampaikan keluh kesah kita, kita sampaikan pergumulan kita, kita sedang sampaikan apa yang menjadi beban berat kita, masalah keluarga kah, masalah pekerjaan, sekolah, pendidikan, masalah keuangan, masalah ekonomi, apapun masalahmu. Mari kita bercakap-cakap dengan Tuhan. Sampaikanlah apa yang menjadi masalah hidup kita. Sampaikan apa yang menjadi pergumulan hidupmu. Sampaikan apa yang menjadi beban hidupmu malam hari ini. Dia mendengar, dan tidak sekedar mendengar, dia pasti menolong kita. Di dalam ayatnya yang ke-28 dikatakan begini, mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanan. Jadi Yesus seolah-olah ingin melanjutkan perjalanan, tetapi mereka sangat mendesaknya. Katanya, tinggallah bersama-sama dengan kami,
sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir tenggelam. Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap syukur, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia. Ya, mereka pun mengenal dia. Tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan, ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita. Jadi ketika punya masalah, punya pergumulan, Yesus tidak hanya hadir, tapi dia mau hadir dalam kehidupan kita. Dan dia bercakap-cakap. Yang dia cakapkan apa? Firman Tuhan. Jadi hari ini kalau engkau sedang punya pergumulan, engkau percakapkan firman Tuhan, engkau katakan firman Tuhan, engkau ucapkan firman Tuhan, sehingga itu membuat hati kita berkobar-kobar. Malam hari ini, apapun pergumulanmu, yang pertama, ya, Yesus hadir di dalam kehidupan kita. Mau kapanpun, dimanapun dia hadir. Yang kedua, dia tidak sekedar hadir, tapi dia mau mengajak kita berbincang-bincang, bercakap-cakap tentang masalah kita, tentang firman Tuhan. Dan kita akan melihat bahwa Tuhan membuat kita tetap semangat, berapi-api, berkobar-kobar. Sekalipun gak punya uang, tetap berkobar-kobar. Sekalipun punya pergumulan berat, tetap semangat. Sekalipun sakit yang sedang kita derita, tetap kita semangat, semangat, semangat. Karena apa? Karena Yesus mengadakan mujizat atas hidup kita sekalian. Berjalan bersama dengan Tuhan membuat hati kita tetap berkobar-kobar. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Terima kasih buat kehadiran-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau selalu melipatkan kami dalam persekutuan yang intim. Kami bincang-bincang dengan Engkau, dengan masalah yang sedang kami hadapi, memperbincangkan firman yang boleh kami terima. Hamba berdoa untuk jemaat-Mu, GBI Batu Penjuru, tua muda besar kecil, bahkan jemaat-jemaat yang lain yang tanpa sengaja mungkin mereka menemukan channel ini. Tuhan juga berkati. Yang sakit disembuhkan, yang sedang mengalami kelemahan tubuh Tuhan pulihkan, yang imannya sedang goyah Tuhan panggil. Ya, tetap mereka kuat. Mereka yang sudah lama tidak ke gereja, sudah lama tidak datang dalam ibadah minggu, sudah lama tidak berkumpul dengan saudara-saudara seiman, hamba berdoa tempat ini, biar mereka kembali seperti anak yang hilang, kembali kepada pangkuan Bapa, kembali mencari hadirat Tuhan dalam ibadah. Makasih Tuhan. Kami berdoa yang sedang punya pergumulan apapun, Tuhan juga tolong. Kami bersyukur untuk malam hari ini. Kami akan istirahat tidur malam dalam penyertaan Tuhan. Berkat Tuhan berlimpah-limpah. Berkati channel GBI Batu Penjuru Official ini untuk tetap menjadi berkat. Tim multimedia diberkati. Setiap persembahan yang dipersembahkan pada malam hari ini melalui nomor rekening yang biasa, Tuhan juga berkati. Dan akhirnya kekasih-kekasih Tuhan sekarang, terimalah berkat Allah Bapa, kasih yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan kuasa Roh Kudus, tinggal bersama dengan kita sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Kemanapun kita berjalan, kita ditentukan untuk tetap jadi pemenang. Bersama kita katakan amin.